Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan channel saya Smart Striker 82. Oke, di video kali ini kita masih membahas karakteristik dari fungsi kuadrat. Kali ini yang akan kita bahas berkaitan dengan nilai optimum dan koordinat titik balik. Nah, ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai di video kali ini, yaitu siswa diharapkan dapat menemukan rumus nilai optimum dan menentukan koordinat titik balik melalui dua contoh fungsi kuadrat yang diberikan. Nah, sebelum kita memahami konsep tentang nilai optimum maupun koordinat titik balik, coba perhatikan permasalahan berikut ini. Sebuah roket ditembakkan ke atas. Tinggi roket setelah T detik dalam H meter dirumuskan dengan fungsi HT sama dengan 24T dikurangi T kuadrat. Tinggi maksimum roket tersebut adalah, nah ini nanti masalah yang akan kita selesaikan setelah kalian memahami tentang konsep nilai optimum dan koordinat titik balik. Jadi ada sebuah roket ditembakkan. Roket ini pasti akan mencapai titik tertinggi sebelum roket itu turun. Nah, ini yang akan kita cari, yaitu ketinggian roket dengan rumus fungsi HT sama dengan 24T dikurangi T kuadrat. Oke, langsung saja kita akan mempelajari konsep tentang nilai optimum dan koordinat titik balik. Nah, ini materi yang akan kita pahami pada video kali ini, yaitu nilai optimum dan titik balik fungsi kuadrat. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar berikut ini. Jadi ada sebuah grafik. Nah, di sini kalian diminta untuk menentukan sumbu simetri, nilai optimum, maupun koordinat titik balik. Nah, kita akan lihat pada grafik ini, menurut kalian sumbu simetrinya adalah, iya, benar sekali. Sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1. Nah, kita tahu bahwa sumbu simetri itu merupakan garis yang membagi kurva parabola menjadi dua sama besar. Nah, kalau kita lihat pada gambar ini, garis X sama dengan 1 ini tepat membagi kurva ini menjadi dua sama besar. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang nilai optimum. Kalau sumbu simetri itu nilai X sama dengan, maka nilai optimum itu adalah nilai Y sama dengan. Nah, di sini nilai optimum itu ada dua, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum. Nilai maksimum dan nilai minimum itu tergantung dari koefisien A, yaitu berkaitan dengan arah terbukanya grafik fungsi kuadrat. Nah, pada contoh kali ini, kurva terbuka ke atas, maka A-nya lebih besar daripada 0. Sehingga nilai Y-nya itu akan minimum. Contoh soal yang lain, ketika A-nya kurang dari 0, maka grafik terbuka ke bawah, sehingga nilai Y-nya maksimum. Oke, anak-anak, menurut kalian, berapakah nilai optimumnya? Ya, benar sekali. Nilai optimumnya adalah Y sama dengan minus 8. Oke, sekarang kita akan pelajari koordinat titik balik. Koordinat titik balik itu merupakan pasangan koordinat dari sumbu simetri dan nilai optimum. Nah, pada gambar berikut ini, koordinat titik baliknya adalah 1, minus 8. Oke, anak-anak, itu konsep sederhana berkaitan dengan sumbu simetri, nilai optimum, dan koordinat titik balik. Selanjutnya, kita akan mencari sumbu simetri, nilai optimum, dan koordinat titik balik jika diketahui rumus fungsi kuadrat. Nah, ini salah satu contohnya. Diketahui rumus fungsi kuadrat fx sama dengan 2x kuadrat minus 4x minus 6. Nah, di sini gambar ini hanya untuk membantu kalian dalam menyimpulkan cara mencari sumbu simetri dan nilai optimum maupun koordinat titik balik. Nah, kita akan mencari nilai A, B, dan C terlebih dahulu sebelum kita mencari sumbu simetri, nilai minimum maupun koordinat titik balik. Menurut kalian, nilai A, B, dan C-nya itu berapa? Ya, benar sekali. Nilai A-nya adalah 2, nilai B-nya adalah minus 4, sedangkan nilai C adalah minus 6. Nah, sekarang kita akan cari sumbu simetri. Kali ini kita akan gunakan rumus.
Kita tahu bahwa rumus sumbu simetri pada pertemuan sebelumnya adalah X sama dengan minus B per 2A. Nah, minus B itu kebalikan dari B, B-nya di sini minus 4, maka kebalikan dari minus 4 adalah 4. Per 2A, hanya di sini 2, sehingga 2 kali 2 hasilnya 4. Maka 4 dibagi 4 sama dengan 1. Nah, ini sumbu simetrinya, yaitu X sama dengan 1, sesuai dengan rumus maupun gambar. Nah, anak-anak, sekarang kita akan menentukan nilai minimum. Nilai minimum adalah nilai Y. Kalau kita amati beberapa titik yang ada pada kurva parabola ini, kita dapat menyimpulkan berapakah nilai minimumnya. Oke, perhatikan titik minus 1,0, di sini pasangan koordinat, X-nya sama dengan minus 1, Y-nya sama dengan 0. Nah, menurut kalian, apakah titik ini merupakan titik minimum? Ya, jawabannya adalah bukan. Oke, sekarang kita akan lihat ketika X-nya 0, maka Y-nya sama dengan minus 6. Apakah titik 0, minus 6 ini merupakan titik minimum? Oke, benar sekali. Jawabannya adalah bukan. Nah, kita akan lihat titik yang lain. Apakah titik 1, minus 8 ini merupakan titik minimum? Iya, benar sekali. Jawabannya adalah ini merupakan titik minimum. Jadi ketika X-nya sama dengan 1, maka nilai minimumnya adalah Y sama dengan minus 8. Nah, anak-anak, jelas sekali kalau titik 1, minus 8 ini merupakan titik minimum, maka titik selanjutnya adalah 2, minus 6 bukan merupakan titik minimum. Begitu pula yang ini, 3,0 juga bukan merupakan titik minimum. Jadi anak-anak, titik minimum ini dipenuhi ketika X-nya itu 1, maka pasangannya pasti minus 8. Pertanyaannya, bagaimana caranya untuk mendapatkan Y-nya sama dengan minus 8? Ya, benar sekali, karena titik ini terletak pada fungsi fx sama dengan 2x kuadrat minus 4x minus 6, maka ketika X-nya kita gantikan dengan 1, pasti Y-nya akan kita dapatkan minus 8. Oke, kita akan buktikan. Kita akan masukkan X-nya sama dengan 1 ke rumus fungsi ini. 2 kali 1 kuadrat dikurangi 4 kali 1 dikurangi 6. Seperti ini. Kita tahu 1 kuadrat 1 kali 2 adalah 2. 2 dikurangi 4 adalah minus 2. Minus 2 dikurangi 6 adalah minus 8. Sehingga nilai minimumnya adalah Y sama dengan minus 8. Selanjutnya kita dapat menentukan koordinat titik balik minimum. Kita tinggal pasangkan aja sumbu simetri dengan nilai minimum. Jadi koordinat titik balik minimumnya adalah 1, minus 8. Nah, anak-anak, kita akan lihat grafik fungsi kuadrat yang lainnya. Oke, perhatikan gambar berikut. Nah, kita ketahui bahwa kurva parabola ini terbuka ke bawah, sehingga lengkungan kurvanya itu berada di atas. Maka akan kita dapatkan nilai Y-nya maksimum. Jadi di sini nilai optimumnya itu sama saja dengan nilai maksimum. Oke, kita akan lihat satu persatu, kita akan cari sumbu simetri, nilai optimum, dan koordinat titik balik. Anak-anak, kita tahu dari gambar ini sumbu simetrinya adalah, ya benar sekali, sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita akan cari nilai optimum. Menurut kalian, berapakah nilai optimumnya? Ya, benar sekali. Nilai optimumnya adalah Y sama dengan 8. Maka dapat kita simpulkan koordinat titik baliknya adalah tepat 1,8. Oke, selanjutnya kita akan cari sumbu simetri nilai optimum maupun koordinat titik balik dari rumus fungsi yang diberikan. Oke, ini rumus fungsinya. Perhatikan fungsi fx sama dengan minus 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 6. Seperti ini, grafiknya sama seperti sebelumnya. Nah, di sini kalian juga diminta untuk menentukan sumbu simetri nilai maksimum maupun koordinat titik balik maksimum. Terlebih dahulu kita akan cari nilai A, B, dan C. Menurut kalian, berapakah nilai A, B, dan C? Ya, benar sekali. Nilai A-nya adalah minus 2, nilai B-nya adalah 4, sedangkan nilai C-nya adalah 6. Seperti ini.
Nah, kemudian kita akan mencari sumbu simetri dengan menggunakan rumus. Kita tahu rumus sumbu simetri adalah X sama dengan minus B per 2A. Kita akan masukkan nilai B dan A-nya. Minus B itu kebalikan dari nilai B, karena B-nya 4, maka kebalikannya adalah minus 4, dibagi 2 kali A. A-nya di sini minus 2, maka kita peroleh 2 kali minus 2 adalah minus 4. Sehingga kita dapatkan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai maksimum. Sama seperti sebelumnya, kalau kita ambil beberapa titik, kita dapat simpulkan titik ini apakah merupakan titik maksimum? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah bukan. Titik minus 1,0, X-nya sama dengan minus 1, Y-nya sama dengan 0, itu bukan merupakan titik maksimum. Kita akan ambil titik yang lain di sini. Nah, anak-anak, apakah titik 0,6 ini merupakan titik maksimum? Benar sekali, jawabannya adalah bukan. Oke, kita akan ambil titik selanjutnya, yaitu 1,8. Apakah 1,8 ini merupakan titik maksimum? Benar sekali, jawabannya adalah titik maksimum. Maka dapat disimpulkan titik selanjutnya di sini 2,6 bukan merupakan titik maksimum. Begitu pula yang ini 3,0 juga bukan merupakan titik maksimum. Nah, anak-anak, untuk mendapatkan nilai Y ini maksimum, maka kita dapat menggunakan pasangan X yang tepat, yaitu X-nya sama dengan 1, di mana X-nya ini sebagai sumbu simetri. Maka kita dapat mencari nilai maksimum dari rumus fungsi ini dengan cara menggantikan nilai X ini dengan sumbu simetri. Sehingga kita peroleh 1, kita masukkan ke rumus fungsi ini, kita dapatkan minus 2 kali 1 kuadrat ditambah 4 kali 1 ditambah 6. 1 kuadrat 1 dikali minus 2 adalah minus 2, minus 2 tambah 4 adalah 2, ditambah 6 hasilnya sama dengan 8. Sehingga nilai maksimumnya adalah Y sama dengan 8. Jadi anak-anak, dapat kita simpulkan bahwa koordinat titik balik maksimumnya adalah pasangan dari sumbu simetri dan nilai maksimum, yaitu 1,8. Nah, anak-anak, dari dua contoh ini kita dapat simpulkan bahwa nilai optimum atau nilai Y dapat dicari ketika nilai X sebagai, benar sekali, sebagai sumbu simetri. Kita tahu bahwa rumus sumbu simetri adalah X sama dengan minus B per 2A. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan mencari rumus nilai optimum pada fungsi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Caranya adalah kita ganti variabel x ini dengan sumbu simetri, atau kita ganti x-nya ini dengan minus b per 2a. Sehingga kita peroleh f dari minus b per 2a, kita ganti x-nya dengan min b per 2a, sama dengan a dikali x, x-nya ini berarti min b per 2a dikuadratkan, ditambah b kali x, x-nya juga kita ganti dengan min b per 2a plus c. Kemudian kita operasikan, minus b dikuadratkan adalah b kuadrat per 2a kita kuadratkan jadi 4a kuadrat. Sehingga kita peroleh ab kuadrat per 4a kuadrat. Kemudian yang ini b kali minus b adalah minus b kuadrat per 2a plus c. Nah, anak-anak, selanjutnya kita dapat sederhanakan bentuk ini, pembilang dan penyebut masing-masing memiliki variabel a. Kita sederhanakan, ini a-nya hilang, berarti ini tersisa 1. Sehingga diperoleh b kuadrat per 4a ditambah minus b kuadrat per 2a ditambah c. Nah, selanjutnya kita samakan penyebutnya. Cara menyamakan penyebutnya, kita cari FPB dari penyebutnya ini ya. Di sini 4A, di sini 2A, kalau ini 1. Maka FPB dari 4A, 2A, dan 1 adalah 4A. Jadi, untuk mendapatkan 4A ini, maka bentuk ini kita kalikan 2 per 2. Sedangkan bentuk ini kita kalikan 4A per 4A. Maka kita peroleh B kuadrat per 4A ditambah minus B kuadrat kali 2 adalah minus 2B kuadrat, kemudian C kali 4A dapat kita ubah menjadi 4AC per 4A semua. Nah, kemudian ini kita bisa gabung menjadi penyebutnya 4A, kemudian di sini B kuadrat dikurangi 2B kuadrat adalah minus B kuadrat, seperti ini.
Nah, anak-anak, selanjutnya kita dapat ubah bentuk ini menjadi seperti ini. Jadi kebalikan dari B kuadrat min 4AC. Nilai ini sama. Kita tahu bahwa B kuadrat minus 4AC itu merupakan nilai diskriminan. Sehingga kita peroleh F dari min B per 2A sama dengan minus D diskriminan per 4A. Atau minusnya kita bisa taruh di bawah menjadi bentuk seperti ini. Oke, jadi anak-anak, ini merupakan nilai optimum dari fungsi kuadrat dapat dirumuskan dengan D per minus 4A atau minus D per 4A. Nah, anak-anak, setelah kalian dapat menemukan rumus nilai optimum dari sumbu simetrinya ini, maka kalian bisa menyelesaikan soal sebelumnya tadi. Oke, kita akan lihat lagi. Sebuah roket ditembakkan ke atas. Tinggi roket setelah T detik dirumuskan dengan fungsi HT sama dengan 24T dikurangi T kuadrat. Tinggi maksimum roket tersebut adalah, nah, kita bisa gunakan rumus nilai optimum yaitu minus D per 4A. Berarti kita cari nilai D terlebih dahulu. Nah, anak-anak, kita tahu bahwa nilai D itu sama dengan B kuadrat minus 4AC. Pada fungsi ini diketahui A-nya sama dengan minus 1, kemudian B-nya 24, dan C-nya 0. Kita masukkan saja B kuadrat berarti 24 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya di sini minus 1, kemudian C-nya sama dengan 0. Nah, di sini kita peroleh min 4 kali min 1 kali 0 itu nilainya 0, kemudian 24 kuadrat 576. Sehingga nilai D-nya sama dengan 576. Jadi tinggi maksimum roket adalah D dibagi minus 4A, D-nya di sini 576 dibagi minus 4 kali A-nya di sini minus 1, maka kita peroleh 576 dibagi 4 sama dengan 144 meter. Ini ketinggian maksimum roket. Nah, anak-anak, jika ada pertanyaan yang lain seperti ini yang berkaitan dengan waktu, pada detik keberapa roket mencapai tinggi maksimum. Ketinggian maksimum ini dipenuhi ketika T-nya itu sebagai sumbu simetri. Maka untuk mencari waktu ketika roket mencapai tinggi maksimum, kalian tinggal mencari sumbu simetrinya saja, yaitu T sama dengan minus B per 2A. Di sini diketahui minus B, B-nya 24, berarti minus 24 dibagi 2 kali minus 1 adalah minus 2. Kita peroleh minus 24 dibagi minus 2, nilainya sama dengan 12 detik. Jadi anak-anak, setelah T-nya itu mencapai 12 detik, maka roket itu mencapai ketinggian maksimum. Nah, anak-anak, ini cara dalam menyelesaikan permasalahan di awal tadi. Kita hanya menggunakan nilai optimum, yaitu Y sama dengan D dibagi minus 4A. Oke, mungkin itu saja yang kita bahas pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.